kangkungnya digoreng gitu Pak. Itu kampungnya mana? Stop it. Get some help. Bawa nasi goreng untuk Mas Pepi lagi. Wah jangan, baru aja makan, dibungkus aja. Seperti bisa dijual. Berapa hari kemarin sebelum ganti? 3 hari ya, 3 malam 2 hari. 3 malam 3 hari. 3 malam 3 hari. 3 malam 3 hari. Dari Sabtu ya. Dari hari Minggu. Sabtu malam ya, malam Minggu. Sabtu Malam sampai berapa? Minggu sana ya. Kita kesana kapan? 3 hari. 3 hari. Masih sempat, tapi bono kecil gitu. Saya kemarin ngetes pas hari kedua. Itu kecil. Itu kecil. Itu masih kecil. Kita udah berasa ketinggalan nyawa di atas itu. Kan naik ke sana pakai itu. Dia kok khususnya udah pindah ke sini, Pak. Gara-gara dinaikin Udah jet ski. jadi Jadi ya. jet ski, terus kan si servernya jatuh. Harus cepet-cepet dikejar kan. Jadi ngelawan itunya kan harusnya kan bergelombang banyak gitu. Jadi Kemarin saya mapping, Pak. Jadi kita mapping. Kebetulan saya juga koordinasi dengan Deputi Destinasi, Direktorat Destinasi juga saya koordinasi bahwa memang sebenarnya kalau pelalawan ini jangan hanya sebatas bononya saja. Ya. Itu udah saya sampaikan. Harus ada penunjang. Betul, harus ada penunjang, terutama desa. Jadi desa penunjang ini Teluk Maranti ini saya bilang harus dibuat seindah mungkin, nyaman mungkin. Makasih. Ya makasih. Karena kalau karena kalau hanya sebatas bono kan itu kan season, saya bilang kan, dan season dan harus didorong dibantu. Makanya kemarin kita survei hanya sebatas tinggal ditambah atraksi sebenarnya. Jadi kemarin saya pun sudah ngasih laporan ke Pak Kadis ya, Pak Kadis, bahwa saya bikin beberapa catatan, beberapa report yang harus dibuat linear lah dengan konsep pemerintah pusat, bahwa desa wisata ini menjadi konsep tunjangan mereka sampai dengan 2024. Apalagi ada agenda bahwa Bang Sandi akan diundang di tanggal 23 Oktober. Ya, 23 Oktober. Kemarin juga saya sampaikan oke. Cuma ya itu memang harus sangat linear dengan konsepnya pemerintah. Jadi salah satu kerumutan itu kan yang menariknya itu Pak. Kita kalau misalnya mau kerumutan itu kena arus dangkal, perahu itu karam. Saya bilang ke camat, jadi kan itu sebuah atraksi di mana orang di dermaga itu dikasih tahu dulu sama mereka bahwa Bu, kita mau ke sungai naik boot, tapi ada satu sesi di mana kita turun ngedorong perahu. Karena kan ada dangkal tuh Pak, jalur dangkal dan segala macam. Kemarin alhamdulillah terjadi gitu ya. deg-degan juga. Nah, itu salah satu bentuk banyak buaya ini ya. Kemarin dia udah begini. Tapi itu salah satu atraksi, menurut saya salah satu atraksi. Iya, kan ini Dangkalnya karena Kuala Sungai. Perairan. Pasang surut. di Kuala Sungai. Iya, Kuala di Sungai. tengah itunya Pak Bu, di tengah laut, yang luas. Di di tengah sungainya. Lalu Tengah terus kan sungai. warnanya kan bening banget kan? Oh ya airnya. Ini kopi ya. Kopi ya. Kopi. Kayak gini lah kira-kira nah. Tapi lebih kalau air kayak gitu kan segar. Iya. Full sampai mentok titik yang dimana jalan buntu, baku banyak ya. Enggak kan banyak apa sih itu? Ada ini lagi sungai burung apa namanya? Petoluan. Sampai enggak ya? Nggak sampai karena udah tutup. Banyak destinasi. Tutup ya. Udah full. Itu Pak yang saya lihat itu yang burung biru itu. Burung kako. Yang burung apa? Bluebird. Taksi. Burung biru. Kan nggak ada sponsor di videoin. Oh, di videoin. Gamia aja. Iya, Gamia sama Express sama apa lagi, semuanya sebutin Bang. Kalau udah terlanjur Bang, Udah nanggung. Siapa tahu haters kita kan. Ya memang kemarin itu karena ketahan itu tanaman-tanaman liar di tengah sungai. Karena Pak Camat juga kan di sana. Jadi akhirnya mentok di situ. Kita nyebur, sampan segala macem, pasang keramba. Tapi memang destinasi itu tuh destinasi wisata minat khusus yang it's more expensive lah. Jadi cuma gimana caranya, saya sampaikan kemarin ke tim ahli di pusat bahwa gimana caranya ada jarak kurang lebih sekitar 30 km ini sungai bisa jadi sesuatu yang atraktif. Nah itu tadi disampaikan langsung sama tim dari Jakarta
bahwa dia bilang satu itu minat khusus, keduanya itu tempat chill Pak. Jadi orang bule ini kan atau orang luar ini tourism dan segala macam mereka mencari sesuatu yang beda. Ketika datang ke Kerumutan itu ada satu spot yang saya lihat kanan kiri ini burungnya banyak banget, warna biru segala macam terbang. Itu harusnya stop, berhenti, denger mesin mati segala macam, kita dengerin, pasang jangkar gitu istilahnya. Nah itu mahal banget. Jadi memang harus satu yang mesti disiapin itu kan satu membangun, mengedukasi masyarakat supaya budaya tradisi nelayan di situ tuh benar-benar harus benar ada. Betul. Jadi mungkin di create aja, di create sedikit supaya mungkin lebih ini mungkin tradisi rakit. Ya. Tradisi rakitnya, habis mungkin proses mereka nangkap ikannya tetap di create. Ya, kita ingin jaga kelestariannya itu. Nah, yang kedua itu kan mempersiapkan. Kan dua destinasi ini, Bono, Sungai Kerumutan, dianggap berendengan kan. Jaraknya kan tidak terlalu jauh. Yeah. Nah, maka kan harus orang tujuannya ketika dia mau ke Bono, dia nginap di mana? Betul. Apakah nginap di Bono atau nginap di Sungai Kerumutan? Maka kita kan ingin kembangkan itu kan kotek-kotek di atas air. Iya betul. Karena Bisa itu terapung yang- lah. Iya. Konteks terapung kan? Karena memang itu tradisi selama ini nelayan masyarakat yang ada di sana. Mereka dari kampungnya pergi cari ikan, bikin Betul. rakit yang nginap Kenapa? seminggu, nanti pulang bawa ikan. Iya. Ini tradisi itu yang kita ini kan, tinggal problem di sana kan kondisi sungainya aja. Jadi kita ingin normalisasi sungainya. Jadi kalau normalisasi sungai, kita mau siapkan konteks di situ. Cuman titiknya belum. Ada dua pilihan. Ada pilihannya di Muara, di Tanjung Kepala dia. Tanjung Kepala. Kan mau masuk Sungai Kerumutan. Oh iya yang Tanjung pertigaan Kepala itu. itu bisa dikembangkan juga. Jadi orang bisa nonton Bono di situ, bisa masuk semacam Bononya kan juga sampai ke situ. Yang menurut saya linear dengan konsepnya Kementerian Pariwisata, khususnya ya Menteri sekarang ini kan Bang Sandi ini memang mengedepankan desa wisata standar internasional. Itu yang kemarin juga disampaikan di Kota Masjid. Kebetulan saya di bidang destinasi dan desa wisata di Kementerian. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Kadis bahwa harus linear dengan program pemerintah pusat, tapi kita adaptasi dengan kearifan lokal. Salah satunya adalah homestay. Jadi kenapa harus ada homestay di daerah ini? Yaitu ketika bicara desa wisata ini tidak bisa hanya orang datang ke Bono terus pulang lagi. Dimana kita harus meningkatkan ekonomi kita, masuk ke Bono, masuk ke Teluk Maranti, mereka harus stay di sana. Jadi itu aspeknya, ada tempat nginepnya, ada tempat ngobrolnya malam-malam, misalnya mereka pengen denger musik gitu. Kemarin kita tes Pak, karena ada pelabuhan Teluk Ya Maranti. makanya kalau saya sih sebenarnya kan memang dua pilihan, tetap di Bono itu butuh homestay Betul, juga. pasti. Tapi yang lebih menarik itu homestay ini sebenarnya di Yang sini. terapung. Pak. Jadi terapung orang homestay situ, dia ke Bono itu cuma nonton Bono aja. Betul. Dia balik lagi ke situ. Karena suasana alamnya lebih dapat di situ. Lebih dapat. Naturalnya kan di situ lebih Ya, dapat. kemarin kita ngobrol ya sama Pak Camat. Pak Camat ini saya bilang ini tempat tinggal kan. Kalau dibikin satu tempat itu yang disebut capsule room ya, disebutnya capsule room itu kalau misalnya di Belanda itu ada namanya capsule room. Dia di riverside gitu Pak, di pinggir-pinggir sungai. Tapi ada beberapa kelompok, walaupun kayu segala macam, desainnya itu keren banget. Jadi kan gini, kita ini pelalawan nih mau kita tonjolin itu sebenarnya adalah nextnya selain Bono ya. Artinya pendukung Bono kita ingin tonjolin sebenarnya wisata sungai. Oke, Artinya kan harus dapat brandnya nih. betul. Brandnya di mana? Nah, yang paling menarik itu kan adalah wisata sungai. Walaupun kita punya wisata lain, wisata alam, misalnya Taman Nasional Sonilo dengan gajah-gajahnya. Tapi yang lebih menarik itu sebenarnya sungai yang belum kita eksploitasi. Explore. Betul. Tinggal dieksplor saja kan. Nah, maka termasuk di terusan yang tadi ke sana ya? Tadi terusan. Baik. Tapi yang kita mau eksplornya yang ke ininya,
Sungai Nilo. ke Sungai Nilonya. Sungai Nilo. Yang tadi kita lewat itu ya. Yang arah ke atas. Sungai Nilo. Iya itu keren. Tapi makanya. sudah mengkombinasikan antara wisata air dengan wisata perikanan. Jadi wisata perikanannya dari situ. Cuma kita sebenarnya mau komplit wisata perikanan yang ini menghadirkan di air juga sudah ada sawah tapi di bawahnya ikan. Betul. Kemarin juga kita coba ya nangkap patin, Iya. pasang jaring. Nah itu yang kenapa saya sampaikan ke Pak Hadis bahwa pekerjaan kami kan kebetulan dari Bengkulu Pak, dari Jakarta jalur darat lintas barat dulu terus lintas timur sekarang. Kemarin juga saya sudah koordinasi dengan provinsi, tanggapannya alhamdulillah lumayan, terus kita arahkan ke Pelalawan. Jadi memang di Pelalawan ini ada beberapa data yang di saya itu harusnya memang berbasis air. Jadi berbasis air, berbasis ekstrim sama berbasis adventure. Terakhir itu baru experience. Ada 3 kategori lah. Tapi yang memang di sini itu yang sekarang hasil dari datanya Kementerian Pariwisata itu adalah minat khusus Bono. Jadi Bono itu kan namanya besar. Saya sampaikan ke Pak Camat. Pak Camat harus ditunjang dengan signage seperti pelabuhan Dermaga itu bisa dimaksimalkan. Katakanlah di retouch dan segala macam itu akan jauh lebih full coloring akan jauh lebih bagus, eksentrik gitu. Jadi kebetulan kemarin pas malam hari Sabtu gue rapat yang Bang Sandi pagi-pagi itu hari Sabtu ke hari Minggu ya? Hari Sabtu kita datang itu Sabtu, hari Minggu. Ini Mas Sandi kan Oktober tanggal 23. 23. Itu sudah ada surat balasan Pak dari Kementerian. Saya belum cek. Kalau memang misalnya nanti kebetulan saya Kemarin kan dia kan rundown acaranya kan ada 2. Ada penabalan olahraga, Oke. lalu ke Bono. Kalau ke Bono berarti melalui Teluk Maranti itu ya Pak? Belum tahu, kemungkinan kan kalau Bang Sandi kalau waktunya mepet nanti kan Iya. kayaknya mesti Eli. Hale. Kalau darat kayaknya nggak hujan karena titiknya agak jauh kan. Oke. Karena dari Istana Sayap mutar lagi. Kalau waktunya di sini sempit nanti kan mesti Eli sih. Iya kan kalau mungkin di Oktober itu kan sekarang kan udah mulai masuk Indonesia Timur. Sekarang kebetulan beliau lagi di Jayapura semalam. Di Papua masuk ke Maluku Utara. Maluku Utara juga awal bulan ya. Morotai. Iya Morotai itu awal bulan. Jadi Indonesia Tengah. Nah kalau memang misalnya diagendakan, ya itu saya bilang kalau sudah ada surat balasan nanti tinggal saya follow up hasil report saya pekerjaan saya di sini, saya akan sodorkan, saya linearkan dengan undangan yang tanggal 23. Iya. Jadi itu kemarin saya bilang ke Pak Camat bahwa better sih sebenarnya Bang Sandi itu harusnya itu 1 hari. Jadi pagi kita ajak ke saya kemarin ke Maros lah Sulawesi yang saya ajak sama Tapi kan tanggal 23 itu kan bononya siang. Iya bononya siang ya. Jam 1. Jam 1. Kalau jam 1 kalau Bang Sandi mau paling kita masuk ke sungai. Masuk dulu ke Kerumutan. sungai, itu masuk dulu Sungai Kerumutan. Saya paling tahu dia tipe orang yang berhenti dulu itu di titik spot yang kemarin saya bilang titik bluebird bukan bluebird, burung biru lah. Pokoknya burung biru. Asik lagi. Burung biru, nah burung biru itu berhenti dulu dari situ ngobrol 10 menit, 15 menit, oke gini potensi segala macam biar dibikin story aja di Instagram biar bikin story segala macam itu bisa. Nah bagusnya memang kalau memang sudah confirm tinggal nanti kita dorong. Kalau bisa ada proyek percontohan satu misalnya katakanlah, yaitu saya bilang sih Pak Camat kemarin, Pak Camat coba yuk kita bikin lomba bersih desa nih. Berharap dia katakanlah datangnya pakai jalur darat, pakai perlombaan bersih desa. Kemarin saya sudah ngobrol juga dengan Pak Camat dan Pak Lurah. Keduanya itu pelabuhan, kan pelabuhan itu ada satu-satunya di situ. Saya bilang bagusnya ini dijadikan ruang kreatif terbuka. Kalau misalnya Kementerian Pariwisata itu punya kata namanya Kabupaten Kota Kreatif. Dicat segala macam, dibikin signage, terus dibikin tulisan mungkin pakai triplek lah atau pakai apa warna-warni Teluk Maranti Wisata Bono misalnya.
hal-hal seperti itu Pelabuhan yang ini ya. Iya, Teluk Meranti, Pak. Dermaga. Kan itu kan sekarang hanya sebatas dermaga, Pak. Saya semalam sama teman-teman itu user testing. Kita sampai jam berapa? Jam 12:30 ya. Pokoknya pas Bono datang lagi ngobrol tenang. Oke, kita nunggu ini. Bono naik terus lama-lama kok ngeliat aku akhirnya goyang. Cepet yuk saya bilang. Udah akhirnya, tapi itu experience, bagian dari experience. Nah, itu bisa diakomodir. Malam sebelumnya kita bikin pertunjukan, Pak Kadis. Saya bikin pertunjukan, saya bilang ke Ketua Balawista, Bang John, saya bilang, kita bikin pertunjukan di jangan, saya bilang dibikin di dermaga aja. Kemudian kita live, pada saat itu live Instagram juga, ya buat report lah ke pusat dan segala macam. Ya, kita bikin diskusi, musik, dan itu baru pertama kali ternyata di situ. Nah itu ruang kreatif, Pak. Kan selama ini Di dermaga itu? di dermaga, kita pakai di dermaga, mungkin ada fotonya, coba cek. Ada ya, nanti dikirim ke Pak Bupati. Jadi itu jadi menarik, warga pada ngumpul segala macam. Ternyata mereka sudah punya ruang terbuka. Nah itu kan, itu punya disub ya kalau tidak salah ya. Itu kan aspek yang bisa dikolaborasikan. Jadi Pak Bupati, mungkin saya juga menitipkan pesan bahwa pekerjaan kami dari kementerian ini pertama menginventarisir. Kami datang dari Bengkulu kurang lebih 17 hari yang lalu, Jakarta, Bengkulu, beberapa kabupaten, Sumbar, Sumatera Barat, masuk ke Riau, ini kita ke Jambi dan ke Sumsel. Jadi data itu nanti kita kasih. Kalau potensi gimana? Potensi luar biasa, Pak. Nah ini yang saya bilang. Kalau menurut Mas Pepi gimana Mas Pepi? Nah, Wah, keren banget. Artinya bisa potensi yang Banyak bisa banget sangat potensinya. bisa diekspor. sangat bisa, Pak. Terutama itu Sungai Kerumutan. Sungai Kerumutan itu di Maros itu ada the biggest geopark in the world, nomor 1 di dunia, di Sulawesi. Itu yang persis sungainya seperti itu, rawa segala macam, masuk ke dalam. Bedanya mereka ketika di dalam masuk nggak pakai speedboat, Pak. Jadi wisatawan itu oke, didayung. Jadi suara hening kan, cik burung. Dan percaya atau enggak itu harga perahunya Pak $1.000, berarti 16 juta sekarang. Dan itu full terus setiap minggu di Sulawesi. Nah itu persis begitu saya bilang kemarin. Ini wisata, ini Maros nih. Oh, saya sebelumnya Pak. Nasi goreng boleh saya bawa, Pak? Oh, oke Bang. Iya, saya bisa dijual lagi di jalan, Pak. Minta kantong. Ini. Makanya dibawa, Pak, udah kelihatan, Pak. Oke guys, ini Mas. Kita malam ini lagi bareng Mas Pepi. Mas Pepi gimana nih Teluk Meranti Bono? Wih, saya baru tahu 3 ternyata hari di di Teluk Bono. Meranti, Pak, pas datang ombak Bono, airnya banyak banget, Pak. Itu satu kaget saya, ternyata airnya banyak banget. Dan itu sensasi kan, menggunakan jet ski kan pada saat peselancarnya jatuh, kita nyusul, saya ikut dibonceng kan di itu, Pak, di jet ski. Sungai Sensasi. Kerumutan. Waduh, itu dengan warna air yang istilahnya sensasional. Kan warnanya pekat gitu ya, Pak. Tapi bersih itu kan. Hitam bersih. Iya. Segar. Dan ikannya luar biasa. Ini saat Bono datang biji pindah kemana, Mang? Ini mah Besok kita undang lagi Mas Pepi. Berarti tanggal 23 ikut? gimana arahan? Saya ngikut aja, Pak. Saya mah kemana aja ngikut. Oke, thank you Mas Siap, Pepi. Pak. Izin. Ya, Terima kasih.